Martin Zubimendi sebentar lagi bakal dikonfirmasi ke Liverpool kelihatannya. Sesuai dengan berita di Twitter, Fabrizio Romano juga udah sempat ngomongin Zubimendi kelihatannya juga udah kasih lampu hijau ke Liverpool dan dia akan terbang ke Anfield. Ini adalah pembelian yang luar biasa bagus buat Liverpool karena ini memang pemain berkualitas. Pertama kali gue nontonin Zubimendi itu di final Euro 2024 lawan Inggris, saat itu Spanyol. Dan yang gue lihat itu adalah pemain yang fokusnya sangat tinggi. Auranya seperti itu. Dan gak diragukan lagi karena itu adalah partai final. Itu adalah ajang terpenting mungkin di karirnya dan dia saat itu menggantikan Rodri, pemain terpentingnya Spanyol saat itu. Pressure-nya sangat tinggi dan di babak kedua saat dia sudah menggantikan Rodri, dia mainnya bagus banget. Dia nggak merasa ada pressure sama sekali. Ini adalah pemain yang fokusnya sangat-sangat tinggi. Jadi itu ciri khasnya yang gue perhatikan dari Zubimendi, kenapa dia itu bisa bagus sekali buat Liverpool. Gue jamin pemain dengan fokus seperti ini bisa sukses di klub manapun saja. Dan yang gak kalah pentingnya adalah dia bermain di sistem yang sangat cocok dengan gaya permainannya dia. Kita tahu Arne Slot itu jauh menginginkan kontrol possession daripada Jurgen Klopp. Arne Slot ingin membangun serangan dengan ribuan operan. Jauh berbeda dengan Jurgen Klopp. Ini sangat bagus untuk menghindari cedera dan juga untuk menguatkan lini pertahanan mereka. Karena dengan sistemnya Klopp, mereka tuh sering kali maju ke depan tanpa memikirkan lubang-lubang yang mereka tinggalkan. Tapi karena Arne Slot itu membangun serangan dengan 6 pemain, ketika mereka kehilangan bola, 6 pemain ini bisa langsung cepat transisi bertahannya. Jadi dengan sistemnya Arne Slot yang menginginkan kontrol, Zubimendi ini sangat cocok sekali karena ini pemain bisa menahan bola, bisa mengontrol tempo permainan, dan di sampingnya itu ada Alexis McAllister. Sesuai prediksi gue, dua pemain ini sih yang bakal jadi midfield pivot ya, di depan 4 back. Karena dengan McAllister dan Zubimendi, siapa yang bisa merampas bola dari kedua pemain ini? Possession Liverpool pastinya jauh lebih tinggi daripada hampir semua klub di Premier League dengan adanya dua pemain ini. Mungkin yang bisa menyamakan itu Arsenal dan Manchester City. Ini pembelian yang luar biasa, diinginkan oleh Arsenal, Bayern Munchen, Barcelona, klub-klub besar semuanya. Dan semua klub ini memang ingin dominasi possession. Makanya mereka menginginkan Zubimendi. Sama juga dengan Liverpool. Dan yang menariknya adalah bagaimana Liverpool bisa menarik pemain sekelas Zubimendi. Perannya juga ada dari Richard Hughes yang ada relasi dengan pemain ini. Jadi ini adalah pembelian yang pastinya bakal memberikan kontribusi besar buat Liverpool. Dan yang mengesankannya buat Liverpool adalah mereka juga menjalankan pramusim dengan sangat baik. Mereka kelihatannya sangat siap untuk memulai musim barunya dengan pelatih barunya. Mereka sudah mengalahkan Arsenal dan Manchester United dengan mengesankan 3-0 lawan The Red Devils. Dan yang jadi salah satu pertanyaan gue itu adalah Conor Bradley dan Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold baru aja kembali dari liburan setelah Euro 2024. Tapi Bradley ini yang sudah memulai pramusim. Dan pastinya yang harus diutamakan adalah pemain yang sudah bersiap selama pramusim. Karena mereka yang sudah panas mesinnya. Dan kelihatannya si Bradley ini yang bisa dipilih melawan Ipswich di posisi
back kanan. Dan seterusnya ini juga jadi pertanyaan besar karena sebagus-bagusnya Trent Alexander-Arnold, Bradley itu juga bukan pemain pemain konyol. Ini pemain berkualitas gitu loh. Ini bisa aja kalau Trent lengah, Bradley bisa langsung sikat posisi back kanan ini. Karena dia itu nggak cuma bisa nyerang, tapi dia juga bisa ngedefend. Beda dengan Trent. Trent memang lebih bagus daripada Bradley dalam segi menyerang, tapi dia itu agak sedikit berat sebelah. Karena dia terlalu menyerang, dia itu nggak bisa ngedefend ke belakang. Nah, bedanya Bradley ini kasih keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan. Dan mungkin Arne Slot harus memikirkan inovasi baru bagaimana bisa memainkan kedua pemain ini. Karena Bradley ini di posisi back kan kelihatannya lebih penting daripada Trent di sistemnya Arne Slot karena dia itu memberikan keseimbangan. Dan Arne Slot itu bukan tipe manajer yang ingin menyerang habis-habisan, tapi dia juga memerhatikan defensifnya. Itu bisa kelihatan kejebolan cuma sekali aja lawan Arsenal dan mereka juga mendapatkan clean sheet melawan Manchester United. Defense-nya ini udah kelihatan membaik daripada zamannya Jurgen Klopp. Jadi adanya Bradley daripada Trent Alexander-Arnold malah bisa dibilang lebih bagus. Dan juga ada beberapa pertanyaan pentingnya. Arne Slot itu bahkan menggunakan 4-2-3-1 kelihatannya. Dua midfield pivot. Itu Martin Zubimendi mungkin kalau jadi. Dan juga McAllister. Dan siapa yang jadi nomor 10-nya di depan. Ada beberapa pemain di Liverpool yang bisa bermain di posisi ini. Ada Harvey Elliott yang bermain sangat bagus melawan Arsenal. Mendapatkan 2 assist. Dan kelihatannya dia itu sangat bebas sekali berkreasi. Assist-assistnya itu luar biasa sekali. Itu udah modelnya Kevin De Bruyne gitu. Itu sesuatu yang mengagetkan karena gue selama zamannya Jurgen Klopp gue nggak pernah merasa ini adalah pemain superstar. Tapi itu mungkin salahnya Jurgen Klopp karena midfieldnya Jurgen Klopp itu 3 pemain itu sangat fungsional. Ya 3 pemain itu harus bekerja, harus merapat, harus melakukan pressing secara serentak, tapi nggak diberikan kebebasan untuk berkreasi. Tapi di posisi nomor 10 Arne Slot, kelihatannya dia itu lebih jauh bebas menyerang. Dan juga untuk menciptakan peluang bagi teman-temannya daripada dua midfield pivot lainnya. Itu Harvey Elliott. Dan juga ada Dominic Szoboszlai yang kelihatannya ini sangat cocok di posisi nomor 10. Zaman-zamannya dia bersama RB Leipzig, dia itu bisa mencetak gol dari jarak jauh. Dan di posisi nomor 10 ini kelihatannya si Szoboszlai bisa makin oke gitu. Jadi apalagi dia bersama Jurgen Klopp, Szoboszlai ini masih belum kelihatan nyetel sekali karena ya itu. Dia itu Jurgen Klopp itu benar-benar fungsinya adalah bagaimana 3 midfieldnya itu bisa bekerja secara satu unit gitu loh. Tapi Arne Slot kelihatannya berbeda. Nomor 10-nya lebih dikasih kebebasan sama halnya dengan Kevin De Bruyne di Manchester City. Szoboszlai dengan kebebasan seperti itu bisa bersinar. Dan juga ada Cody Gakpo yang bisa bermain di posisi sama. Mungkin bukan Gakpo itu lebih ke penyerang, striker daripada CAM nomor 10. Tapi gaya permainannya pun juga sama ya. Dia itu sering bermain in the hole atau di posisi di belakang striker. Jadi nggak ada masalah kalau dia bermain di belakangnya Darwin Núñez. Jadi ini menarik sekali siapa yang bakal bermain di nomor 10. Dari segi kualitas dan nama bintang, Szoboszlai itu nggak diragukan lagi yang harusnya mengambil nomor 10. Tapi gue juga nggak kaget kalau tiba-tiba Harvey Elliott yang dimainkan di sana. Dan juga ada pertanyaan Mohamed Salah. Bagaimana kabarnya Mohamed Salah di sistem barunya? Selama pramusim dia kelihatan tajam, kelihatan fit dengan gaya rambut barunya, yaitu nggak ada rambut sama sekali.
Sebetulnya di awal zamannya Arne Slot ini gue sempat ragu, apakah Salah ini akan berkurang kontribusinya di sistem yang jauh berbeda daripada sistemnya Jurgen Klopp. Dia itu selalu bersinar di sistemnya Klopp, lebih kacau balau, sering melakukan counter attacking. Ini sangat cocok bagi Mohamed Salah. Tapi dengan Arne Slot yang benar-benar menjaga possession ini, apakah Mohamed Salah kontribusinya akan berkurang? Itu salah satu khawatirnya gua tentang Mohamed Salah. Tapi ternyata Arne Slot itu nggak cuma dapetin bola hanya untuk menahan bola aja, pelit, kasih bola ke lawan. Enggak. Ketika dia melihat celah, pemain-pemain ini langsung bisa meluncurkan bola ke depan untuk Mohamed Salah. Bisa langsung melakukan counter attacking. Dan McAllister, Zubimendi, dua midfield pivot ini. Sekali lagi kalau Zubimendi dibeli Liverpool, kedua pemain ini bisa melakukan long ball yang manis bagi Mohamed Salah. Jadi kekhawatiran ini mungkin terlalu dini karena buktinya adalah Mohamed Salah bisa saja semakin meledak daripada zamannya Jurgen Klopp. Guys, jadi kira-kira begitu rangkuman yang gue dapatkan dari pramusim selama ini. Nilainya positif bagi Arne Slot, cepat berkembangnya, taktiknya udah mulai kelihatan dan langsung berjalan, dan karismanya Arne Slot nggak kalah dari Jurgen Klopp. Dan kelihatannya Liverpool juga sangat puas karena mereka tahu dengan sistemnya Jurgen Klopp itu banyak sekali cedera. Tapi dengan Arne Slot ini mungkin cederanya itu lebih berkurang. Jadi bagi para fans Liverpool, mereka itu bisa merasa bangga dengan perkembangannya Liverpool di zaman yang baru. Tapi analisa gue ini nggak cuma sampai di sini aja, gue juga pengen tahu pendapat kalian, para fans Liverpool. Bagaimana Liverpool saat ini? Coba bahas apa aja yang kalian perhatikan selama pramusim.